Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin pada bab wujubul inqiyadi li hukmillahi ta'ala, wajibnya tunduk dan patuh mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat yang sangat masyhur, sahabat yang menjadi panutan dari banyak ulama. Kesederhanaan hidupnya, keistiqomahannya, bahkan dengan istiqomah dan keuletan beliau ini, meskipun beliau berjumpa dengan Nabi hanya kurang lebih 4 tahun, karena beliau masuk agama Islam di tahun 7 Hijriyah, Rasul wafat tahun 11 Hijriyah, jadi hanya kurang lebih 4 tahun. Tetapi selama 4 tahun itu beliau betul-betul maksimal dalam belajar dengan baginda Nabi Muhammad SAW, hingga akhirnya hadis-hadis baginda Rasul yang sampai kepada kita itu paling banyak melalui jalur periwayatan sahabat Abu Hurairah. Apakah itu berarti sahabat Abu Hurairah lah yang paling banyak mengumpulkan hadis? Para ulama masih berbeda pandangan. Sebagian mengatakan bukan. Yang paling banyak itu seperti pengakuan dari sahabat Abu Hurairah sendiri, itu sahabat Abdullah bin Amr bin As. Itu yang menurut sahabat Abu Hurairah lebih banyak hafalan hadisnya dibandingkan beliau. Ada lagi yang berpendapat ya sahabat Ali. Tapi pertanyaannya, kenapa hadis-hadis yang dari sahabat Ali itu tidak sebanyak hadis yang dari sahabat Abu Hurairah atau sahabat Abdullah bin Amr bin As kepada kita? Salah satunya yaitu karena sahabat Ali, beliau sibuk mencari nafkah untuk keluarganya. Karena sahabat Ali termasuk salah satu sahabat yang memang mencari nafkahnya itu tidak mudah. Kalau kita lihat biografi sahabat Ali dan biografi Sayyidah Fatimah, itu akan banyak kita temukan bagaimana sahabat Ali dan Sayyidah Fatimah itu untuk makan hari ini yang dadak nyari hari ini, untuk makan besok ya dicari besok. Tetapi itu tidak mengurangi rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara sahabat Abu Hurairah memang tidak bekerja. Sahabat Abu Hurairah memfokuskan diri untuk berbagi hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, sahabat Abu Hurairah berkata, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ketika turun kepada baginda Rasul ayat Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 283, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Kenapa kok dimaknai hanya milik Allah, padahal kalimatnya hanya lillahi saja? Itu yang kalau dalam ilmu balaghah, salah satu cara untuk menghasar hanya, itu salah satu caranya adalah dengan membalik khobarnya, ditaruh di depan. Khobarnya ditaruh di depan. Kalau susunan aslinya ma fis samawati wa ma fil ardi lillah, segala apa yang ada di langit dan ada apa yang ada di bumi milik Allah. Itu kalau aslinya mubtada dulu baru khobar. Tapi dengan khobar dulu yang didahulukan, maka
salah satu maknanya adalah lil hasr, menunjukkan hanya. Seperti halnya di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau susunan aslinya ya na'buduka wa nasta'inuk, tanpa iya, karena itu termasuk isim domirnya yang muttasil kalau ditaruh di belakang. Na'buduka, kami menyembah engkau. Nasta'inuka, kami minta pertolongan kepada engkau. Tetapi tidak ada bentuk hasrnya, tidak hanya bentuk hanya, enggak ada. Berarti bisa jadi kalau seperti itu kami menyembah engkau dan menyembah yang lain. Tapi dengan ka-nya ditaruh di depan menjadi iyyaka, maka maknanya adalah hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Itu namanya dalam ilmu gramatika Arab adawatul hasri, cara-cara untuk menghasr hanya. Uhibbuka, aku cinta kepada engkau. Tapi bisa juga cinta kepada yang lainnya juga. Tapi kalau iyyaka uhibbu atau iyyaka ahbabtu, hanya kepada engkau aku mencintai. Nah, beda lagi itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apabila kalian menampakkan sesuatu yang ada pada diri kalian, ditampakkan, diomongkan, atau bahkan dipraktekkan. Jadi kalau di hati kita benci kepada seseorang, kita tampakkan kebencian itu lewat kata-kata atau lewat perbuatan. Au tukhfuhu, atau kita sembunyikan sekalipun, yuhasibukum bihillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisabnya. Jadi segala apa yang kita tampakkan atau kita sembunyikan dalam diri kita, Allah akan menghisabnya. Wah, ini berat sekali. Jadi kalau kita di hati ada curiga sama seseorang gitu, oh itu dihisab. Kita ada niatan awalnya rencana jahat, dihisab. Kita ada dendam kepada seseorang, dihisab. Semua apa yang kita sembunyikan sekalipun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir ayat. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Tapi Allah akan memberikan ampunan kepada siapapun yang Ia kehendaki, tapi juga akan menyiksa siapapun yang Ia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas hal itu. Nah, ketika ayat ini turun, ishtadda ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat merasakan berat. Wah, kalau seperti itu berat sekali. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mereka mendatangi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma baraku 'ala ar-rukabi faqalu, lalu mereka kemudian duduk dengan duduk orang yang betul-betul meminta belas kasihan. Duduk meminta belas kasihan itu ya duduknya seperti para budak-budak sahaya itu. Mereka duduk dengan menunduk, kemudian duduknya di atas kedua kaki, di atas dua kaki. Jadi tidak duduk bersila, tidak juga duduk dengan cara iftirash, tapi duduk dengan cara bukan dengan tawarruk, tapi dengan iftirash. Ya, salat kita yang selain duduk terakhir, itu duduknya seperti itu. Itu namanya duduk iftirash, menjadikan kedua kaki sebagai alas. Ya, duduknya orang yang betul-betul meminta belas kasihan. Faqalu, lalu mereka berkata, ay Rasulullah, wahai baginda Rasul, kullifna minal a'mali ma nutiq, kami sudah diberikan beban
untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diantara pekerjaan itu ada yang kami tidak mampu. Kullifna minal a'mali ma nutiq. Ada pekerjaan-pekerjaan yang insya Allah kami mampu, tapi sebagian lagi ada yang tidak mampu. Tapi kalau di sini menurut mayoritas para ulama, ma-nya adalah ma yang menunjukkan arti apa-apa yang mampu, ma nutiq, bukan ma yang nafi. Mereka mengatakan, wahai baginda Rasul, kami sudah diberikan beban yang insya Allah amalan-amalan itu kami mampu untuk kerjakan. Salat, jihad, berperang di jalan Allah, kemudian puasa, sedekah, insya Allah ini kami mampu. Wa qad unzilat 'alaika hadhil ayatu wa la nutiquha. Tetapi wahai baginda Rasul, ternyata setelah itu turun ayat tadi di atas, yaitu ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah wa la nutiquha, dan kami rasanya tidak mampu wahai baginda Rasul. Jadi mereka berkeluh kesah kepada baginda Rasul, berat sekali amalan itu, berat sekali ayat tersebut. Karena segala apa yang ada di hati kita pun juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa 'asayna. Apakah kalian ingin mengatakan seperti yang pernah dikatakan oleh kelompok Yahudi dan Nasrani sebelum kalian, yaitu sami'na, kami mendengar, wa 'asayna, tapi kami bermaksiat. Jadi mereka itu ngakunya mendengar tapi tidak mau mentaati. Apakah kalian pengen mengatakan begitu seperti yang pernah disampaikan oleh umat Yahudi dan Nasrani, sami'na wa 'asayna? Maka baginda Rasul menasihati, bal qulu, jangan kalian mengatakan begitu, tapi katakanlah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mendengar dan kami mentaati, ghufranaka, ya Allah kami memohon ampunanmu, wa ilaikal masir, dan hanya kepada engkau tempat kembali. Nah, diajarkanlah Nabi seperti itu. Lalu para sahabat mengikuti. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma iqtara'ahal qaumu, ketika para sahabat membaca hal tersebut, yaitu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, wa dhallat biha alsinatuhum, kemudian lisan mereka sudah tunduk, lisan mereka, lidah mereka sudah tidak bisa berhujjah, berargumen. Ya sudah, tunduk dengan apa yang disampaikan baginda Rasul tadi, agar segala apa yang Allah turunkan kita taati, jangan kita maksiati. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Para rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, wal mu'minuna, begitu pula orang-orang yang beriman juga harus beriman terhadap semua apa yang Allah turunkan itu. Makanya dalam salah satu kaidah di agama kita ini, ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Di surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menyatakan seorang mukmin laki-laki maupun perempuan, ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu, mereka tidak punya pilihan lain. Ya sudah, kerjakan. Entah kita tahu atau tidak manfaatnya apa, asalkan itu memang sudah Allah perintahkan, Allah turunkan, ya kerjakan. Maka itu dalam beribadah jangan menunggu tahu fadilahnya. Ini kira-kira fadilahnya apa ini ibadah ini? Baru dikerjakan. Kalau kita nggak tahu fadilahnya apa, malas saya ngerjakan sesuatu yang tidak ada fadilahnya. Bukan begitu. Ada tidaknya atau diketahui atau tidaknya fadilah suatu ibadah, asalkan itu sudah diperintahkan oleh Allah dan baginda Rasul, ya kerjakan. Karena pasti ada
pasti ada fadilahnya, pasti ada pahalanya. Hanya saja kadang memang Allah tutupi sengaja untuk menguji kita semua. Ya seperti halnya di dalam beberapa hadis baginda Rasul menyampaikan, seandainya umat manusia tahu apa yang Allah janjikan untuk orang-orang yang sholat di shaf yang pertama, dan andai mereka tahu fadilah apa yang Allah berikan untuk mereka-mereka yang bisa mendapatkan takbiratul ihramnya imam, maka andai untuk mendapatkan itu mereka harus diundi, pasti mereka rela untuk diundi karena saking besarnya pahala. Tapi Allah sengaja tutupi, Allah tidak sebutkan secara langsung. Jadi jangan kalau mengetahui yang semacam ini, wah ini berarti nggak jelas ini pahalanya, ini nggak jelas fadilahnya. Saya nggak mau di depan, enak di belakang saja. Kalau di belakang itu sholatnya bisa mengawasi yang depan-depan. Malah tidak khusyuk. Orang sholat kok malah ngelihati yang di depan-depannya, ini pakai baju apa, ini di absen satu-satu, kanan, kiri. Ya tidak khusyuk. Maka itulah salah satu alasan kenapa yang paling afdal itu di depan. Karena kalau di depan itu sedikit juga objek pandangannya di depan. Kalau yang di belakang, apalagi yang pas depannya itu pakai kaos saja sholatnya, pas ruku kaosnya keangkat, kelihatan punggungnya. Pas sujud lebih lebar lagi terangkatnya. Banyak itu. Banyak sekali efek negatifnya kalau di belakang. Tapi tidak boleh juga merebut yang bagian depan kalau sudah ada yang berhak. Ada orang datang duluan, kemudian kita datang belakangan, yang depan ini kita singkirkan, ya tidak boleh juga. Tapi kalau memang kita bisa di depan, ya di depan. Kalau kita memang jatahnya di depan, maka jangan serahkan kepada yang di belakang. Kalau dalam kaidah fikih disebutkan al-itharu bil qurabi makruh. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah itu makruh. Karena sama artinya dengan kita membuang pahala yang seharusnya kita dapatkan. Kecuali ada sebab-sebab tertentu ya. Seperti contohnya itu memang tempatnya imam, ya sudah jangan direbut. Tempatnya khotib ketika pas salat Jumat, ya jangan direbut. Jangan dengan alasan, wah saya kan datang duluan, pokoknya khotibnya datangnya telat ya tempat saya sudah. Ya jangan. Itu berarti sudah ada tempatnya. Tapi kalau yang memang belum ada, ya sudah maju. Dan begitu iqamah dikumandangkan, kita mau sholat, kalau di depan kita kosong, ya kita yang maju. Jangan malah nyuruh yang di belakang kita, maju, bapak aja, enggak, saya di sini aja sudah terlanjur PW, posisi wena. Itu makruh hukumnya. Kalau dalam urusan ibadah, maka ya kita dahulukan. Tapi sebaliknya wa fi ghairiha mustahabbun, kalau dalam urusan yang lain selain ibadah, maka sunnah hukumnya mendahulukan orang lain. Kalau dalam urusan selain ibadah, contoh urusan makanan, urusan bantuan, urusan parkir mamanya, urusan nyebrang, dahulukan orang lain. Itu urusan-urusan yang bukan ibadah murni. Nah, kalau kita kan masih banyak yang sebaliknya. Kalau nyebrang, pokoknya susun terus, jangan kasih kendor. Ya tidak betul seperti itu. Akhirnya yang mau nyebrang ini lama sekali nunggu, nggak ada kesempatan. Kasih kesempatan. Itu sunnah. Tapi kalau dalam urusan ibadah, kalau memang itu hak kita, jatah kita, maju. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan baginda Rasul dan orang-orang yang beriman mengimani, mempercayai, meyakini segala apa yang diturunkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Harus iman, harus yakin. Meskipun sesuatu itu kita belum tahu fadilahnya apa, belum tahu hikmahnya apa, tapi harus mengimani dulu. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Setiap mereka beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya.
kita harus juga mengimani para rasul. Berapa yang wajib kita imani dari para rasul? Ya seluruh rasul. Jumlahnya rasul banyak ulama yang menyatakan berdasarkan athar dan khobar 313. Ada lagi yang menyatakan 314. Ada yang menyatakan 315. Itu jumlah para rasul. Orang-orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan bahwa dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan membawa hukum-hukum syariat. Menyebarkan, menyampaikan hukum-hukum syariat. Itu jumlahnya ada 313 atau 314 atau 315. Kalau jumlah para nabi, wallahu alam. Para ulama menyampaikan ya hanya Allah yang tahu. Meskipun ada juga yang menyatakan jumlahnya berapa? Ada yang 124 ribu. Menyampaikan 124 ribu jumlah para nabi. Dan beberapa pendapat yang lain. Nah kalau yang 25 nabi dan rasul itu apa? Itu adalah 25 nabi dan rasul yang namanya harus kita ketahui. Yang namanya harus kita ketahui. Apakah harus hafal urutannya? Tidak harus. Yang penting kalau disebutkan Yahya, oh ini salah satu nama nabi dan rasul. Zakaria, oh ini salah satu nama nabi dan rasul. Wajib tahu meskipun tidak tahu urutannya. Tidak hafal urutannya, tidak apa-apa. Yang penting minimal tahu, oh ini nabi dan rasul, ini nabi dan rasul. Lalu di bawah 25 itu ada yang lebih khusus lagi, yaitu rasul-rasul ulul azmi yang jumlahnya ada 5. Siapa saja? Nabiullah Musa alaihi salam, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Isa alaihi salam, dan terakhir Nabi Nuh alaihi salam. Itu namanya rasul ulul azmi yang paling istimewa, paling utama. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara para rasulnya Allah. Semuanya diimani. Termasuk Nabi Isa ya diimani. Artinya diimani itu bahwa Nabi Isa ada, bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengenai syariatnya ya sudah dihapus atau diganti oleh syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabiullah Isa itu beliau yang dikatakan oleh para sahabat termasuk nabi yang berdoa, ya Allah jangan matikan saya sampai saya menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang menyatakan bukan Nabi Isa tapi Nabiullah Khidir, Nabiullah Khadir alaihi salam. Beliau yang pernah berdoa, ya Allah jadikan saya sebagai umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau hidupnya awalnya di zaman Nabiullah Musa alaihi salam, tapi pengen sekali menjadi umat baginda Rasul. Akhirnya dipanjangkan usia beliau sampai sekarang masih hidup, Nabiullah Khadir alaihi salam. Maka sangat rugi sekali kita yang sudah menjadi umat baginda Rasul, bahkan kita sendiri tidak meminta. Kita kan gak pernah minta, ya Allah jadikan saya sebagai umat baginda Rasul, tapi ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi kalau kemudian kita tidak mensyukurinya dengan cara kita tidak beramal saleh, maka sangat rugi sekali. Manfaatkan kesempatan emas ini kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, lalu mereka orang-orang beriman kata Allah dalam firman-Nya, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mendengar, kami mentaati, dan kami mohon ampunan dari Engkau wahai Tuhan kami, dan hanya kepada Engkau kami kembali. Hanya kepada Engkau tempat kembali. Lalu ada pertanyaan. Katanya para nabi itu ada tingkatan-tingkatannya dalam hal keutamaan. Nah betul. Kalau seperti itu tidak masalah. Oh, nabi yang paling mulia baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu indikasinya adalah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, nabilah yang diminta untuk menjadi imam dari para nabi. Baginda Rasul yang menjadi imam. Maka ini menjadi salah satu indikasi bahwa baginda Rasul adalah manusia dan nabi yang paling mulia.
Lalu kemudian di bawahnya ada yang menyatakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Indikasinya itu karena nama Nabiullah Ibrahim lah yang dibawa dalam salawat Ibrahimiyah, salawat yang secara khusus diajarkan baginda Rasul kepada para sahabat. Lalu nabi-nabi yang lain. Nah kalau dalam urutan seperti itu tidak masalah. Yang penting semua nabi dan rasul itu kita imani. Tidak membeda-bedakan. Oh ini Nabi Isa, ini nabinya orang-orang bukan orang Islam. Oh tidak kita imani. Oh tidak. Semuanya kita imani. Akan tapi dalam hal urutan fadilah itu urutan yang lain. Itu masalah yang lain. Falamma fa'alu dzalika, maka ketika mereka melakukan itu, mereka sudah sering membaca sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian mereka mengamalkan ayat ini. Maksudnya mengamalkan ayat ini bagaimana? Ya sudah, yang ada di hati ketika terbersit dan itu salah, maka mereka langsung mengganti, tidak teruskan. Jadi itu yang dimaksud dengan sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi banyak yang kemudian merasa ini berat sekali ini. Banyak sekali kadang masuk ke dalam hati dan pikiran bersitan untuk melakukan sesuatu yang salah. Maka kemudian Allah menasakh ayat tersebut. Menasakh itu apa? Menghapus. Ini menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama, berdasarkan penuturan dari sahabat Abu Hurairah tadi, ayat tersebut di atas, yaitu yang menunjukkan apa-apa yang ada di hati kita pun dihisab oleh Allah, meskipun belum kita amalkan, meskipun tidak kita ucapkan, tapi yang masih ada di hati pun dihisab. Itu akhirnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang lain. Nasakh. Dalam ilmu usul fikih dan ilmu ulumul Quran, nasakh itu untuk yang berkaitan dengan Quran ada 3. Nasakh yang ada di Al-Quran. Maksudnya nasakh itu apa sih? Mengganti satu hukum dengan hukum yang lain, atau menghapus ayat. Ada 3. Yang pertama ada dari ayat Al-Quran itu yang dihapus hanya lafaznya saja. Yang dihapus hanya lafaznya saja, hukumnya tidak dihapus. Lafaznya sudah nggak ada, tetapi kalau hukumnya masih berlaku. Contohnya apa? Yaitu ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Kalau ada seorang syekh, orang yang sudah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, lalu mereka berzina, maka rajamlah mereka berdua. Ini kalau kita cari di ayat Al-Quran tidak ketemu. Ini menurut sahabat Umar ibn al-Khattab. Ini dulu kami pernah membaca ayat ini, tapi kita cari kok nggak ada. Ketika sudah dikumpulkan, kok tidak ada ayat ini. Itu termasuk yang dinasakh lafaznya, tapi hukumnya tetap berlaku. Ayat tentang merajam orang yang berzina muhsan, itu hukumnya berlaku, tapi ayatnya, lafadznya nggak ada, nggak ditemukan dalam Al-Quran. Yang kedua ada yang dinasakh hukumnya saja, lafadznya masih ada di Al-Quran, hukumnya sudah nggak berlaku, tapi lafadznya tetap ada. Fungsinya apa? Ya fungsinya untuk ta'abbud, untuk kita mendapatkan pahala saat membacanya. Salah satunya apa? Ya ayat ini, menurut apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi menurut sahabat Abu Hurairah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum, itu sudah dihapus oleh ayat yang berikutnya. Termasuk yang lain apa? Yaitu tentang kewajiban berwasiat sebelum kita meninggal dunia. Di surah Al-Baqarah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Itu kan kalau makna tekstual ayatnya, wajib bagi kalian ketika kalian akan meninggal dunia untuk berwasiat kepada orang tua dan juga kepada kerabat. Wajib. Dan yang dimaksud dengan wasiat ini adalah kita memberikan sesuatu, harta, bagian tanah dan seterusnya. Nah, itu wajib. Tapi kemudian ketika turun ayat warisan, maka
kewajiban ayat ini dihapus oleh ayat warisan. Sehingga yang wajib itu warisan. Kalau wasiatnya sunnah. Itu termasuk menasakh hukum tapi lafadznya tetap ada. Ada lagi yang menyatakan ayat la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Sababun nuzul dari ayat itu disebutkan oleh para ulama ahli tafsir. Ketika ada seorang ayah masuk ke dalam agama Islam, punya 2 orang anak laki-laki, diajak masuk Islam tidak mau, lalu dipaksa dan diancam oleh ayahnya. Kamu kalau tidak mau masuk Islam, saya bunuh. Akhirnya kedua anaknya ini yang non muslim, yang masih musyrik, lapor kepada Nabi. Wahai Rasulullah, kami diancam oleh ayah kami untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka kemudian turunlah ayat la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama. Menurut sebagian ulama, ayat ini kemudian dihapus dengan turunnya ayat-ayat perang, ayat-ayat qital, perangi pokoknya. Tapi menurut banyak ulama, ini tidak mansukh, tidak dinasakh. Kenapa? Maknanya tetap. Karena ayat perang itu juga tidak memaksa, tapi diberi pilihan. Kalau mau masuk Islam silahkan. Kalau tidak ya tidak apa-apa, tapi harus bayar upeti, bayar jizyah. Berarti kan tidak dipaksa, masih ada jalan lain. Dan ayat ini juga seringkali disalahfahami oleh banyak orang. Ketika dia melakukan sebuah kemaksiatan atau ketika dia meninggalkan puasa Ramadan, lalu dikatakan, kenapa kamu tidak puasa Ramadan? Kau muslim atau tidak? Ya saya muslim. Kenapa enggak puasa? Saya malas. Wah kalau begitu saya pukul kamu, saya hukum. Oh la ikraha fid din katanya. Tidak betul. La ikraha fid din itu konteksnya adalah kalau ada non muslim lalu dipaksa untuk masuk ke dalam agama Islam, diancam, mau dibunuh dan seterusnya, itu yang tidak dibenarkan. Jadi sudah biarkan mereka non muslim silahkan. Kita dakwai, tapi jangan dipaksa. Beda antara mendakwai dengan memaksa. Tapi kalau seseorang sudah muslim, maka memang ada paksaan untuk melakukan apa-apa yang menjadi kewajiban. Ada orang tidak sholat, maka kemudian disuruh bertobat, istitabah. Kalau tidak juga bertobat sampai lewat batas waktu sholat yang bisa dijamak dengannya, maka kalau dalam hukum Islam itu bisa diserahkan kepada pengadilan untuk kemudian dibunuh sebagai hukuman atas dia meninggalkan sholat. Jadi kalau umpamanya ada orang tidak sholat maghrib, maka disuruh bertobat untuk mengqadha sholat maghrib itu. Kalau ternyata sudah lewat isya sudah lewat, berarti sampai subuh, kan sholat maghrib bisa dijamak dengan isya. Nah kalau sudah sholat isyanya sudah habis waktunya, berarti masuk sholat subuh, itu bisa diserahkan ke pengadilan untuk dipenggal kepalanya, dibunuh. Itu ada paksaan. Tapi kalau orang sudah masuk ke dalam agama Islam, ada orang tidak puasa maka dihukum, ada orang berzina maka kemudian dihukum, ada rajam, ada cambuk. Nah kalau sudah masuk ke dalam agama Islam ada aturannya begitu. Salah kalau ada orang mengatakan, ya saya mau sholat kah, mau tidak, mau puasa kah, mau tidak, urusan saya. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ini salah menempatkan ayat. Maka ada ungkapan kalimatu haqqin urida bihal batil. Ada kalimat-kalimat yang benar tapi ketika ditujukan untuk konteks yang salah, ya salah. Kalimatnya betul, la ikraha fid din itu betul ayat Al-Quran. Tapi kalau penempatan konteksnya salah, ya salah. Itu. Kalau dulu ketika pas musim kampanye itu dulu tapi ya. Ada kan? Wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kalian dekati pohon ini. Nah, itu akhirnya dipakai untuk kampanye. Maksudnya jangan pilih partai yang lambangnya pohon. Ya tidak betul. Itu ngarang-ngarang, tidak boleh. Ya jangan pakai dalil begitu. Itu namanya kalimatu haqqin urida bihal batil, kalimat yang benar tapi dimaksudkan untuk sesuatu yang salah, ya salah, tidak boleh. Maka menurut para ulama, sebagian ulama berdasarkan penuturan dari sahabat Abu Hurairah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menasakh ayat tersebut, ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, semuanya akan dihisab apa yang ada di hati kita, itu kemudian dinasakh oleh Allah dengan menurunkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan sebatas kemampuannya.
Jadi menurut sahabat Abu Hurairah, ayat ini menasakh dari wa in tukhfuhu yuhasibukum billah au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jadi itu dihapus sudah, enggak berlaku katanya. Tapi menurut para ulama, banyak ulama golongan muhakkikun, orang yang betul-betul melakukan penelitian, ini tidak dinasakh, tidak. Tetap berlaku. Karena perkataan hati atau apa yang terbersit di hati itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau masih berupa pintasan lalu saja, terpintas, saya akan bermaksiat, tapi hanya sepintas lalu, hilang sudah, ya maka tidak dihisab. Tapi kalau sepintas muncul, kemudian kita terus pertahankan, bahkan berusaha mencari cara agar bisa melaksanakan maksiat itu. Umpamanya senang kepada lawan jenis, para pemuda ini, lalu kemudian dipertahankan itu, pintasan pikiran senang kepada lawan jenis itu, dia mencari cara bagaimana supaya dekat, bagaimana supaya kenal, bagaimana supaya bisa berduaan, bagaimana supaya dia bisa bermaksiat. Itu kemudian ada dia mencari cara. Nah kalau sudah seperti itu ya sudah kena itu, sudah terkena hisab. Tapi kalau baru muncul seret, habis itu kemudian astagfirullahaladzim, langsung dibuang, ya tidak. Sama seperti kita umpamanya benci kepada salah seorang teman kita atau tetangga kita, kita tidak suka sama dia, lalu kemudian kita berusaha mencari cara, bagaimana cara untuk menjatuhkan dia. Akhirnya kita sebar fitnah. Ini bahkan sebelum kita sudah menyusun rencana ini, nanti saya akan jelek-jelekkan dia, baru rencana. Maka kalau sudah seperti itu ya kena, akan dihisab. Tapi kalau baru sepintas seret muncul ide buruk, lalu kemudian kita buang lagi karena kita tahu itu salah, maka kalau yang seperti itu tidak kena. Ini menurut ulama muhakkikun. Jadi ayat tadi tetap berlaku. Semua apa yang ada di hati kita pun dihisab oleh Allah. Ketika kita tahu itu buruk, tapi kemudian kita pertahankan, bahkan kita berusaha mencari cara untuk melaksanakannya. Meskipun belum jadi melaksanakan, tapi kalau sudah kita mencari cara bagaimana cara agar kita bisa menjatuhkan orang lain, menyakiti orang lain, itu sudah kena. Sudah kena ayat au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi seseorang, bagi jiwa, dia mendapatkan pahala dari amal soleh yang dia kerjakan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, dan baginya pula dosa dari apa yang dia kerjakan. Jadi kalau kita melihat dalam redaksi Al-Quran itu memang luar biasa. Makanya kajian tafsir itu tidak ada habisnya. Kajian tafsir itu tidak ada habisnya. Maka tafsir itu ada yang kitabnya 1 jilid, ada yang berpuluh-puluh jilid. Karena memang banyak sekali yang bisa kita ungkap dari Al-Quran. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kenapa kok ini beda? Satu menggunakan kasabah, satu menggunakan iktasaba. Padahal dalam ketentuan bahasa Arab, kalau ada lafaz yang tercetak dari kata yang sama tapi jumlah hurufnya lebih banyak, kasaba sama iktasaba, itu lebih banyak iktasaba. Itu menunjukkan bahwa yang lebih banyak hurufnya itu lebih susah, yang lebih banyak hurufnya itu lebih berat dan lebih dalam maknanya. Kenapa kok dibedakan? Ya karena kalau kita beramal solih, laha ma kasabat, itu lebih mudah dan tidak ada beban. Maksudnya beban itu takut ketahuan, tidak ada. Takut efek samping, tidak ada. Tapi kalau amal buruk, wa 'alaiha maktasabat, kenapa kok menggunakan tambahan hamzah di depan? Iktasaba itu dalam ilmu gramatika Arab namanya hamzah, meskipun tulisannya kayak alif. Yang bedakan apa? Kalau hamzah itu bisa menerima harokat, kalau alif itu selamanya tidak bisa berharokat. Itu hamzah berbentuk seperti berbentuk alif, lalu tambahkan juga ta, ikta. Itu menunjukkan bahwa orang kalau bermaksiat dia ada beban yang berat. Satu, dia sudah berani untuk melanggar aturan Allah. Yang kedua, setelah dia bermaksiat atau bahkan ketika masih bermaksiat, ada beban, takut ketahuan, takut mendapatkan azab, takut ada efek samping. Itu pasti orang bermaksiat itu kalau masih normal hatinya ada pikiran semacam itu, maka menggunakan kata iktasaba. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya huruf dalam sebuah tulisan itu menunjukkan ada makna lebih yang ditunjukkan oleh huruf tersebut.
Sama seperti Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, itu sama dari lafaz Ar-Rahmu atau Ar-Rahimu, sama itu ra ha mim. Tapi banyak Rahman, ada tambahan mim alif kalau ditulis semuanya, 2 tambahannya. Kalau Rahim tambahannya hanya 1 ya saja, maka menunjukkan Rahman itu maknanya lebih luas. Maka Rahman dimaknai Allah maha belas kasihan, baik di dunia maupun di akhirah. Di dunia bagi orang-orang yang muslim dan non muslim semua Allah berikan kasih sayang. Ada lagi yang memaknai itu di dunia Allah memberikan belas kasihan baik kepada muslim ataupun non muslim untuk yang Rahman. Tapi kalau Rahim, Allah hanya memberikan kasih sayang kepada muslim di akhirat saja. Maka berarti kan cakupannya lebih luas Rahman. Itu salah satu penerapan kaidah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na, bertambahnya huruf dalam sebuah lafaz menunjukkan ada tambahan makna. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Ini masih lanjutan ayatnya. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau siksa kami apabila kami lupa atau kami tersalah tanpa sengaja. Qala na'am, maka kemudian Allah membenarkan, ya sudah saya lakukan itu. Sudah dilakukan. Jadi kalau kita salah, sengaja, tidak sengaja atau kita terlupa, lalu kita kemudian meminta ampun kepada Allah, ya tidak akan dicatat, tidak akan disiksa. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Dan janganlah engkau berikan beban kepada kami seperti beban yang diberikan kepada umat-umat sebelum kami, yang sulit-sulit, yang susah-susah. Ini salah satu keistimewaan umat baginda Rasul. Kalau umat-umat dulu, kalau mereka melakukan kesalahan itu salah satu pembuktiannya ada di salah satu umat nabi-nabi terdahulu. Salah satu pembuktiannya itu dinyalakan api lalu tangannya itu ditaruh di atasnya. Kalau tangan itu tidak terbakar, berarti dia tidak salah. Tapi kalau terbakar, berarti salah. Itu salah satu syariat umat terdahulu. Kalau kita kan tidak ada begitu. Tapi bagusnya seperti itu kan orang tidak berani macam-macam. Tapi kalau yang betul-betul salah ya langsung kebakar. Nah kalau kita kan tidak, lewat pengadilan itu pun juga banyak yang berbohong dan seterusnya. Tapi yang jelas banyak sekali keistimewaan khasais umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am, Allah pun kemudian menyatakan ya. Saya mengamini, saya juga menyetujui itu. Jadi tidak memberikan beban lebih kepada umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi umat-umat sebelumnya. Kemudian Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Allah menurunkan lagi yang kemudian dibaca oleh para sahabat. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau berikan beban kepada kami yang tidak dalam batas kesanggupan kami. Allah pun menyatakan na'am, ya sudah saya lakukan. Wa'fu anna, ampunilah kami. Nah wa'funya ini bacanya pendek, jangan baca panjang. Karena ini satu orang, Allah kan satu esa. Jangan bacanya wa'fu anna waghfir lana, fu-nya jadi panjang. Ya bacanya wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kalau mau ada nadanya begitu. Jangan wa'fu anna, fu-nya jadi panjang. Kalau fu panjang berarti beberapa orang, beberapa, jadi jamak. Ada tambahan wawu itu artinya adalah banyak. Tapi kalau ini wa'funya pendek karena Allah esa tunggal. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Jangan wa'fu anna, apalagi funya tambahkan lagi panjangnya. Wa'fu anna. Jangan. Yang pendek wa'fu an, fu'an, funya pendek. Waghfir lana, ampunilah kami. Apa bedanya al-afu dengan al-ghufran? Ada yang membedakan, ada yang menyatakan sama saja. Kalau yang mengatakan beda, yang dimaksud dengan al-afu itu adalah menghapus dosa-dosa. Sementara yang ghufran itu menghapus hukumannya. Jadi kalau yang al-afu itu sejak awal kita melakukan kesalahan langsung tidak ditulis. Itu al-afu, enggak ditulis. Tapi kalau ghufran itu sudah ditulis tapi kemudian kita diampuni oleh Allah, tidak diberikan siksa atas dosa tersebut.
Ada yang mengatakan sama, tapi ghufran lebih tinggi tingkatannya daripada al-afu. Warhamna, kasihanilah kami. Anta maulana, engkau adalah sayyid kami, tuan kami. Fangsurna 'alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami atas orang-orang kafir supaya kami bisa menang dari mereka. Qala na'am, Allah pun kemudian menyatakan iya, sudah saya setujui. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa makna dan faidah dari hadis ini. Pertama, ketika Allah dan Rasul sudah menyatakan sesuatu, Rasul sudah menyatakan dalam hadis yang sahih atau hadis yang hasan, meskipun kita belum tahu fadilahnya, kerjakan. Meskipun belum tahu manfaatnya apa, kerjakan. Meskipun kita belum tahu hikmahnya apa di balik itu, imani, kerjakan semampu kita. Jangan malah ditantang. Meskipun ini hadis Nabi, saya pokoknya tidak akan melakukan ini. Nah, tidak boleh. Kalau ketemu sahabat Umar bisa langsung dipenggal itu. Sekarang nggak ada sahabat Umar. Yang kedua, umat Nabi Muhammad itu sudah diberikan banyak keistimewaan, banyak kekhususan dan banyak rahmat dari Allah dibandingkan nabi-nabi terdahulu. Maka itulah banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan cara banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah itu. Yang ketiga, amalkan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ini. 2 ayat yang terakhir mulai dari amanar rasulu. Itu banyak sekali fadilahnya. Dia termasuk kanzun minal jannah, yaitu simpanan kita di surga nanti. Salah satunya yang paling utama akhir surah Al-Baqarah ini. Meskipun satu surah Al-Baqarah itu sangat bagus, rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah, syaitan tidak berani masuk. Kecuali syaitan berbentuk manusia, tetap masuk dia. Tapi kalau syaitan, iblis dibacakan surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir tidak masuk. Nah, ini penting. Jadi kalau pindahan rumah, salah satunya yang dibaca surah Al-Baqarah dari awal sampai terakhir, bagus. Apalagi kalau setiap hari, lebih bagus lagi. Al-Baqarah awal sampai akhir. Baca surah Yasin boleh tidak? Ya tidak apa-apa, semua surah bagus. Tapi kalau ingin yang ada khusus-khususnya begitu, salah satu yang disampaikan oleh baginda Rasul surah Al-Baqarah itu, supaya setan-setan iblis tidak masuk ke dalam rumah kita. Begitu kita keluar, setan sudah nunggu lagi, karena sudah di luar semua kan, tidak berani masuk, dipagari oleh surah Al-Baqarah. Maka bacakan juga doa keluar dari rumah. Bagaimana doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mau keluar. Maka ketika kita mengatakan begitu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lain, ada kemudian suara kalau kita mampu mendengar, qad hudita, engkau telah diberikan hidayah. Wa qad uqita, engkau diberikan perlindungan. Wa qad kufita, dan engkau sudah diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan yang tadinya berkumpul mau menggoda kita itu, mereka bubar. Bagaimana bisa kita menggoda orang yang sudah diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala? Syaitannya bubar. Tuh. Jadi sebelum keluar baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Hadisnya sahih. Tapi kalau keluar yang agak jauh, tapi kalau hanya jemur baju ya enggak usah. Mau keluar ke masjid kah, ke tempat kerja kah, baca itu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.